Kain kapan ni, kain kapan itu bentuknya yang biasa saja, tapi zuknya bisa menguatkan iman kita. Ya. Para wali min awliyaillah dahulu kala, kita baca tabaqat min tabaqatil awliya, ada yang menyimpan kain kapan tu diletakkannya di rak-rak kain yang sering dia tengok. Kita kan punya lemari kain yang ni jarang kita tengok kecuali kalau kita nak keluar saja, nak pergi bertamu, nak memenuhi undangan. Ini khusus kain kita di sini. Nak biasa-biasa kita pakai, ini lemari kita. Ada lemari kita yang biasa tiap hari kita tengok, yang tiap hari kita buka. Inilah lipat kain kafan, letakkan di atasnya tu. Jadi setiap nak membuka pintu lemari, atau tengok kain kafan tadi pertama tu. Itu yang bagus tu. Itu kuat iman kita nanti itu. Tengok kain kafan ni, awak ambil ikut je, nanti ambil ikut, nanti hati kau bila ke dia ambil ni. Itu penting tu. Tu muraqabah. Itu salah satu rabitatul maut, itu tu dia, rabitah mati, rabitah kubur, itu itulah rabitah kuburnya. Jadi ketika nak mengambil, tengok ni bila lah memakai yang kau tutup lagi. Nanti siap mandi, buka pula lemari kain kita, nampak je itu balik. Itu dia. Kapan perlu kita gunting sekarang dari kita gunting dari sekarang. Berapa ukuran kita yang gunting sendiri. Memang dah kita siapkan betul untuk siwaknya dah kita simpan di dalam, termasuk untuk pengikatnya disimpan ke dalam. Memanglah ready bahasa orang sekarang. Letakkan di kain kapan, di atas kain kita itu. Siap nak mandi, ambil kain, tengok ni itu kain kapannya kan. Nah, ngiri dia tu, ni kain kapan gitu. Masukkan ke dalam rumah kita, ke dalam ke dalam kamar kita. Mungkin bini wak pun tak telok-lelok di dalam kamar dulu. Ya, ada kain kapan. Orang kita kan takut mitosnya dengan kain kapan. Kalau ada kain kapan berarti ada hantu lah tu ni. Itu dia. Jadi perlu kita rabitah, itu perlu. Tak salah dalam riwayat yang mengamalkan seperti itu Rabi'atul Adawiyah kalau tak salah. Rabi'atul Adawiyah mengamalkan seperti itu. Jadi sebelum beliau meninggal dunia, beliau sudah mempersiapkan kain kapan untuk beliau sendiri. Jadi digunting kain kapan, diikat, kemudian disiapkan, diletakkanlah di atas kain yang selalu ia tengok. Jadi setiap hari ada lemari yang kita buka, tengok nampak je kain kapan, tengok nampaknya. Semenjak dia melakukan seperti itu, setiap membuka lemari itu, rasa takut dan cinta dia kepada ibadah itu luar biasa. Jadi siap nengok itu pastinya semayang, siap nengok itu langsung semayang. Begitu dia. Di antara awak nan banyak ke siapa nanlah menyimpan kain kapan dalam lemari kain? Tak ada kan? Tak ada. Ustaz macam mana? Boleh mu cuba campan di orang rumah. Kita kan Ustaz ni dapat ada daerah tradisi di daerah Tapung Kampar ni, kalau petugas yang memandikan jenazah itu dapat kain sarung atau dapat kain kafan. Itu dia. Sampai sekarang masih ada. Jadi petugas nak memandikan, ada bertujuh memandikan, tu setelah memandikan tu keluarga kasih kain sarung atau kain kafan. Kain sarung ada, kain sarung dikasih. Tak ada kain sarung lagi, kain kapan yang dikasih. Kain kapan yang berlebih. Kain kapan yang berlebih ni kan dibungkus pakai plastik juga. Itulah. Tiba sekali dapat giliran awak mendapat kain kapan tadi. Jadi saya bawa pulang. Saya masukkan, saya letaklah dalam apa. Rupanya tadi itulah takut. Yang ada kain kapan lagi apa katanya. Padahal kain ihram sebanyak-banyak. Habis berangkat umrah, kain ihram tu kan banyak di rumah, banyak di kita. Kain ihram tu pun kain kapan pada hakikatnya itu. Kain ihram tak takut orang, tapi kain kapan tipis tu takut orang. Karena kain ihram ni agak bagus sikit, agak ada motifnya, maka tidak menakutkan dia. Jadi baginda Nabi, jadi kita disunahkan, dianjurkan kain kafan itu dengan warna putih, itu sunnah dia. Jadi kalau dengan warna yang lain tidak mengapa juga. Li khabarin Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qala kafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi aswabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kapan. Yamaniyah kain kapan, aswabil yamaniyah bayyad, 3 kain kapan yang 3 helai kain kapan yang putih. Laisa fiha qamis wala imamah, yang 3 itu tidak termasuk qamis baju wala imamah, dan tidak pula sorban. Tidak termasuk imamah, tak termasuk qamis. Qamis maksud gamis itu adalah baju, tak masuk sorban.
Menurut madhab kita Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, dinukilkan dalam kitab Misbahuz Zulam fi Syarhil Bulughul Maram lil Syekh Al-Muhajjir. Syekh Muhajjir ni murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Punya kitab bagus sekali. Nama kitab tu Misbahuz Zulam fi Syarhil Bulughul Maram, 5 jilid tebal kitabnya. Kitab ini kitab yang bagus di antaranya daripada kitab syarah daripada Bulughul Maram. Syarah Bulughul Maram tu banyak sekali, tapi yang banyak dipakai oleh para masyayikh kita ada namanya Ibanatul Ahkam fi Syarhil Bulughul Maram, ada namanya Misbahuz Zulam fi Syarhil Bulughul Maram. Dengan bahasa Arab, tapi yang mengarang orang Indonesia, orang Bekasi. Syekh Muhajjir ni orang Bekasi. Bekasi pergi mengaji ke Makkah, mengaji dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Bisa beliau mengarang kitab 5 jilid tebalnya. Setebal ini 5 jilid. Nama kitab tu Misbahuz Zulam fi Syarhil Bulughul Maram. Yang mengarang orang Indonesia, yang dikarang dengan berbahasa Arab. Di sanalah beliau jelaskan. Itu salah satu yang direkomendasikan oleh para ulama tentang syarah Bulughul Maram. Itu bagus kitabnya. Jadi di sana dijelaskan bahawa menurut mazhab kita Syafi'i, jenazah tadi apabila ia meninggal dunia, maka dikafani dia dengan 3 kain kafan, dan 3 kain kafan itu di dalamnya ada imamah, sorban, wal qamis, ada qamis. Qamis ni baju. Makanya menurut para ulama sebahagian bahawa qamis, baju tadi, dengan sorban itu tidak dihitung. Jadi Nabi memakai sorban iya, memakai gamis iya, dan lipatan alas yang dijadikan untuk melipat Rasulullah SAW 3. Jadi Nabi betul dalam hadis ni bahawa Nabi dikafani dengan 3 helai kain kafan. Tapi yang 3 helai ini tidak terhitung masuk kepada sorban dengan gamis. Kalau dihitung kepada sorban dan gamis, maka jadi 5. Itu dia. Makanya dalam mazhab kita Syafi'i, seafdal-afdalnya laki-laki itu dengan 5 lipatan, dengan 5 helai. Maksud 5 helai itu bukan 5 hamparan, tidak. 3 hamparan, 1 untuk imamah sorban, 1 untuk qamis. Qamis baju. Laki-laki ada buat qamis kita. Kita buat baju kalau laki-laki yang meninggal dunia. Jadi kita buat bajunya, qamisnya kita masukkan ke kepalanya. Kemudian di sini kita buat. Kalau orang yang bagus itu terbuat memang macam baju ini dibuatnya. Pakai apa di sini, pakai lubangnya pula dia buat. Begitu dia. Menurut teman-teman kita Salafi, hadis ini memang tok 3 saja. Maka menurut Wahabi tidak ada jenazah tu pakai sorban, tak ada. Pakai gamis tak ada bagi dia. Bid'ah kata dia. Karena jelas Nabi Sayyidah Aisyah mengatakan tidak pada qamis, tidak pada imamah. Hadis ini justru mengatakan bahawa Nabi memakai qamis, Nabi memakai sorban, tapi tidak termasuk kepada 3 helai. Begitu dia. Ini kadang teman-teman kita Salafi kalau membungkus jenazah ni macam membungkus batang pisang nyebut dia. Nyugulu orang aja dia tu. Ada nak mati. Oh tak jadi dah. Kuyak pula kapannya mah. Jadi umpamanya, ini kita contohkan saja, ini bukan kain kafan ini. Ini tisu ni. Jadi jenazah, ketika jenazah tadi dikafankan, teman-teman dari kabilah sana, seberang jalan sana lagi, habis itu ke kanan sana. Digulungnya macam menggulung batang pisang dibuatnya. Macam ini dia buat. Dia gulung seperti ini, dia gulung. Ini ke sini, ini ke sini. Gitu saja. Tak ada yang lain. Kalau dalam mazhab kita diajarkan fikih dari fikih mazhab kita diajarkan, dibuat pula dulu bajunya. Ini 2 baru. Ini tambah 1 lagi 3. 3 helai hamparan. Okey. Habis tu dibuatlah baju lagi, qamis. Qamisnya dibuat qamis,
Ni biasanya saya seperti ini kalau buat baju untuk jenazah ni. Ketika dibentangkan, pas masuk kepala jenazah di sini dia. Jadi diletakkan di sini, dimasukkan jenazah, langsung pakai baju ni oleh jenazah. Nah, setelah itu tambah satu lagi, sebenarnya tidak satu, separuh untuk sorban jenazah. Dipakaikan sorban jenazah, Jadi berapa ya dia? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi 4 dan 5 ni dalam hadis ni tidak termasuk dia bagian daripada hitungan helai kain kapan, gitu dia. Walaha lifafatani wal izar summal qamisu bid wal khimar. Ini kalau perempuan banyak lagi. Perempuan ia dengan 5. Tapi khilaf ulama, perempuan tetap dengan 3 helai kain kafannya, tapi ditambah dengan helai khimar, tutupan kepala, atau kita mengatakan biasanya muknah, atau baju, atau dengan izar kain pinggangnya, izar kain sarungnya. Itu tambahnya. Ada qaul mengatakan perempuan helainya memang 5, karena perempuan ini auratnya lebih banyak ketimbang laki-laki, maka agak ditebalkanlah bagi perempuan ini. Begitu dia. Dan dihendaklah seseorang dengan membaguskan lipatannya, wa awsa'aha wa saniya fauqa, kemudian dengan seseorang memberikan kafur, yazuru 'alal awwal qabla al-wada'u saniya 'ala sani qabla al-wada'u salis. Jadi yada'ul mayt fauqaha. Jadi dalam lipatan ini, lipatan pertama ni jarang orang kita memberikan, padahal ni sunnah ni. Taburlah kapur di sini, kapur barus itu, tabur. Habis tu letakkan satu lagi, 2. Habis yang 2 ni tabur lagi. Habis tu ni yang 3. Di yang 3 ni orang ada yang mentabur, ada yang tidak. Tapi dalam syarah disebutkan Imam Syihabuddin Ramli mengatakan tidak ditabur, tapi diletakkan sajalah jenazah di atas dari yang ketiga ini lagi. Jadi yang dikasih kapur barus tu lipatan pertama kasih kapur barus, tutup. Lipatan kedua kasih kapur barus, tutup, baru diletakkan jenazah, barulah jenazah dipakaikan bajunya, kemudian dipasangkan sorbannya. Pernah tak menengok orang melakukan itu di daerah-daerah kita? Ada tapi jarang. Atau memang tak pernah menengok. Itu dia sunnahnya seperti itu nih. Apa hikmahnya? Karena jenazah, ya namanya jenazah, kadang apalagi kalau udah bermalam tu agak berbaun dia. Berbaun, mengeluarkan baunan yang kurang elok, mengeluarkan baunan yang kurang sedap. Dengan kapur barus tadi itulah. Cuma kapur barus ni kalau banyak pun lumayan pula kurang elok baunya. Sakit kepala kita membaunkannya. Setelah itu dianjur, kalau orang kita biasanya ada yang memakai wangi-wangian, parfum itu dianjurkan juga. Wa yundabul kafnu bil aud, dianjurkan juga lah memberikan aud ke kain kafan ini. Aud maksud aud adalah wangi-wangian, parfum. Jadi kalau ingin berikan parfum, berikanlah ke kain kafan ini, tidak kepada jenazah. Itu dia sebagian ulama berpendapat. Kain kafan yang kita kasih parfum, tidak jenazah. Berbeda halnya ketika ihram. Ketika ihram, sebelum ihram dianjurkan kita yang berparfum, wangi-wangian, badan berilah wangi-wangian, disunahkan itu. Sebelum niat ihram, kain ihram tak boleh kita beri wangi-wangian. Bahaya nanti. Kain ihram tak boleh kita beri wangian. Baik sebelum ihram atau setelah ihram tidak dianjurkan memberi kain ihram dengan wangi-wangian. Jadi yang dibolehkan apa itu? Badan kita boleh diberi wangi-wangian, tapi sebelum ihram. Kalau setelah ihram tak boleh dia lagi untuk memberi badan kita wangi-wangian. Maka ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum seseorang melakukan ibadah umrah atau ihram. Di antaranya berwangi-wangian, memotong kuku, mencukur bulu-buluan, memakai minyak rambut duhan, katanya di sana, duhnun, memakai minyak rambut. Itu ke badan, tidak ke pakaian ihram. Berbeda halnya dengan jenazah.
jenazah yang dianjurkan kita memberi wangi-wangian itu di kain kafan. Kain kafan, berilah kain kafan itu dengan wangi-wangian, kata Imam Syihabuddin Hamzah Ramli. Begitu dia.